lulus. Terus setelah lulus, alhamdulillah ikut program fresh graduate punyanya Freeport itu di bulan Mei 2018 gitu. Nah, FGP itu sama kayak MT sih. Jadi kalau kalian pernah dengar ada yang namanya MT, Management Trainee, atau Fresh Graduate Program, atau namanya Officer Development Program itu sama aja. Jadi program buat fresh grade yang yang belum punya experience buat bisa masuk ke sebuah company kayak gitu. Di training nanti jalurnya bisa ke arah manajerial kayak gitu. Nah, ada yang menarik sih kayak gini. Jadi dulu kalau aku boleh sedikit cerita, dulu itu aku ambil skripsi minyak. Terus dari awal kuliah, kemudian TA itu minyak, skripsi itu minyak, intern itu juga minyak di Saka Energi, anak perusahaannya PGN, tapi proyekan geothermal waktu itu. Kemudian kerja geotek. Jadi apa ya? Ya aku ngerasa setelah lulus kuliah nih teman-teman, apa yang kalian pelajari, apa yang kalian pengen itu nggak selalu kalian dapat gitu. Nah makanya pesanku mungkin buat teman-teman yang masih sekarang nih, beberapa semester berapa sih rata-rata? Semester udah ambil skripsi belum? Mungkin beberapa Zoom meeting ini. Beberapa ada ya. Nah, maksudku gini, buat yang teman-teman masih kuliah, saranku adalah kalian itu pelajari semuanya. Maksudku, kalian kan ada tuh mata kuliah elektif sama mata kuliah wajib. Kalau bisa yang wajib itu kalian tahu aja semuanya, pelajari aja semuanya dulu. Yang kayak aku jujur aja dulu karena masuk di tahun 2013 itu kan zaman-zamannya minyak ya. Zaman-zamannya minyak lagi hits banget lah. Geologi UGM lulus langsung ke Chevron, langsung ke Pertamina, langsung ke Lambersi, langsung ke banyak lah perusahaan minyak kayak gitu. Dari awal tuh aku udah pengennya minyak kayak gitu. Jadinya apa? Jadinya pas kuliah geotek, pas kuliah geotek tuh nggak pernah datang, cabut-cabutan. Praktikum hidrogeotek tuh nggak pernah datang sih, cuman nggak tahu apa yang ku dapat tuh nggak pernah masuk ke otak kayak gitu. Terus Krismin petrologi tuh juga sering cabut-cabutan karena nggak paham apa itu epidot, bedain sama piroksen, itu nggak ngerti, kuarsa, kalsit itu nggak ngerti, maksudnya semua mineral tuh nggak paham kayak gitu. Baru ketika ketika karena pengennya minyak, jadi dulu labnya ambil lab sedimen, jadi asisten GMB juga, pokoknya minyak banget lah, semua tentang minyak tuh aku berusaha ikutin, pahamin. Cuma nyesanya di situ. Jadi ketika pas proyekan dapet geothermal, belajar lagi dari awal. Nah, apa itu inflow, apa itu outflow, apa itu manifest, sulfatara, fumaro dan kawan-kawan. Terus habis itu daftar kerja juga daftar kerja Freeport itu juga tesnya itu basic geology. Apa itu porfiri, sistem porfiri gimana, bla bla bla, masalah alterasi. Jadinya kayak aku ngerasa pas belajar nih, pas wawancara pas tes itu kayak mikir, anjir ternyata kuliah 4 tahun tuh nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, maksudnya nggak ngerti apa yang ku pelajari 4 tahun tuh ternyata sepenting ini kayak gitu. Jadi makanya aku buat teman-teman, kalau bisa jadilah orang yang adaptif ya, maksudnya semua pelajari aja. Kalian tuh nggak akan pernah tahu nanti kalian kerja di mana, dan kalian juga nggak akan pernah tahu selama 5 tahun, 4 tahun lagi itu apa yang dibutuhkan. Kayak dulu misal aku 2013 minyak, lulus 2018 apa yang sekarang ini? Geotek. Jadi kalian nggak pernah tahu, mungkin 5 tahun lagi ketika geothermal udah perizinan udah oke, teknologi udah jalan, geothermal mungkin yang jadi apa ya, yang jadi bidang yang sangat dicari kayak gitu. Jadi kalian nggak pernah tahu selama kalian
berapa tahun lagi tuh apa yang hits kayak gitu. Ya maksudku selama kalian masih jadi kuliah di mahasiswa itu pelajari aja kayak gitu, terutama mata-mata kuliah wajib kayak gitu. Boleh kalian pengen geotek nggak apa-apa, itu passion kalian. Cuman jangan sampai lupakan yang mata kuliah wajibnya kayak gitu. Karena pada akhirnya ketika kalian kerja itu semua dipakai. Gitu. Ya terus lanjut di Freeport itu jadi underground geotech engineer di Grassberg. Jadi kalau kalian tahu kan Grassberg open pit itu kan sekarang udah selesai di surface-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke underground-nya. Jadi kita melakukan eksploitasi mineral lewat bawah, lewat underground-nya kayak gitu. Kemudian selama kuliah dulu lumayan aktif. Jadi di HM tuh pernah jadi kepala divisi KA. Jadi ngurusin wisuda juga, ngurusin sharing alumni juga, ngurusin PDL. Dulu sempat jadi ketua PDL juga. PDL angkatan berapa? 15 ya. Ojan tuh 15 ya. Ojan 15, terus ketua pemilu juga pernah. Terus pas daftar jadi Kahim nggak keterima. jadi nggak keterima. Jadi ya itu jadi ketua Makma aja waktu itu. Jadi ketua Makma setahun. Terus selain di kampus juga pernah sih jadi asisten Olimpiade juga buat OSN sama ISO. Di sini kayaknya ada Jatuh deh. Ada Jatuh nggak sih? Ah ya, dulu si Jatuh ngasihin Jatuh itu pernah juga. Siapa sih? Oh ya itu aja kali. Jadi sekarang aktif di FGMI sebagai bidang sosial dan hubungan masyarakat. Uh, Sibuk nggak Mas? Sibuk sih dulu pas kuliah itu banyak aku ikutin lah pokoknya kalau ada organisasi-organisasi. Jadi gini, kenapa aku tampilin ini experience organisasi karena menurutku secara akademik aku kurang kayak gitu. Jadi jangan pikir teman-teman itu aku orang pinter, aku nggak pinter, aku nggak pernah dapat IP 4, nggak pernah. Lulus pun aja IPK nggak nyampe 3,2, nggak nyampe. Maksudnya gini, kalau ada orang bilang IPK bukan patokan, yes, benar. IPK bukan patokan. Cuman kalau kalian IPK jelek, tapi kalian di kampus gak pernah ngapa-ngapain, itu juga sama aja kayak gitu. Nah, makanya kenapa pas kuliah tuh karena aku ngerasa jelek, udahlah aku cari kegiatan, ditawari jadi KA, ayo masuk, terus ikut Magma, masuk. Di Magma ditawari jadi ketua diklat, aku ambil. Di KA jadi ketua ini, aku ambil. Aku nggak pernah nolak kayak gitu. Jadi misalnya, aku ambil dulu, aku coba dulu karena dari SMA aku berprinsip mumpung masih muda, itu teman-teman kalau bisa ambil aja, coba aja semuanya. Karena kalian nggak pernah tahu akan bagus di mana, akan cocok di mana kalau kalian belum nyoba gitu. Nah, terus makanya dan satu lagi, aku juga dikasih tahu ada perumpamaan yang dikasih tahu pas dulu seri alumni, ini sama siapa ya? Sama Kang Ujay apa ya? Angkatan 95, sekarang dia SKK Migas. Beliau pernah bilang gini, hard skill atau akademik itu bukan hard skill, link atau komunikasi orang dalam itu ibaratnya jalan, teman-teman. Nah, sedangkan personality itu termasuk hard skill sama soft skill ya, itu adalah mobil. Jadi gini, ketika kalian jalan, otomatis kan selalu pengen nyari jalan yang mulus kan. Nah, makanya kenapa kalian tuh kalau bisa cari link juga. Entah itu dari orang dalam, dari saudara, dari teman, itu tetap hitungannya link kayak gitu. Link itu adalah kamu dikenal sama orang. Jadi misal kamu kenal sama Pak Burhanuddin, itu bukan link. Kecuali Pak Burhanuddin kenal sama kamu sebagai seorang siswa. Jadi link itu ketika kamu dikenal orang, bukan kamu kenal orang. Sama lah kayak aku lihat, oh aku tahu siapa, Maudy Ayunda, Pevita Pierce, tapi dia nggak kenal aku, itu bukan link. Jadi berusaha kalian dikenal sama orang, itu link. Nah, ketika kalian punya jalan yang mulus, itu udah setengah jalan lah ibaratnya kalau kalian mau berkarir kayak gitu. Yang setengahnya apa lagi? Setengahnya itu personality kalian, teman-teman. Jadi karena aku merasa akademiku jelek,
Ya aku aktif di organisasi kayak gitu. Aktif di organisasi. Kenapa? Karena dan benar aja ketika pas aku tes di Freeport kan ditanya tuh dulu yang ngetes itu Pak Bambang Pak Bambang Untoro, kalau teman-teman tahu itu manajer geologi Freeport, sekarang udah resign. UGM juga untungnya, alhamdulillah itu angkatan berapa ya, 80 berapa ya, 87-an lah. Beliau nanya, skrip siapa di minyak Pak. Sambil ketawa aja. Sambil ketawa ya, jujur, minyak Pak. Udahlah, terus ditanya, oh minyak. Beliau jadi nggak tertarik sebenarnya. Awalnya dia itu udah mau di-cut karena nggak tertarik sebenarnya. Terus habis itu beliau nanya, oh kuliah sibuk apa? Aku jelasin lah semua organisasiku yang pernah aku ikutin, pernah jadi volunteer apa aja, ketua apa aja, terus pernah dikasih PJ apa aja, aku jelasin kayak gitu. Terus beliau malah tertarik di situ kayak gitu. Gimana caranya seorang mahasiswa dengan tuntutan akademik yang begitu besar bisa aktif sebanyak ini kayak gitu. Beliau malah tertarik di situ, akhirnya kemana, interviewnya ke arah situ, ke arah manajemen gitu. Jadi karena aku nggak bisa ngejual kompetensiku sebagai orang tambang karena aku minyak dong, ya aku jual itu soft skillku sebagai orang, sebagai manajemen gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol masalah manajemen, udah deh diterima gitu. Ya makanya akhirnya aku di situ mikir, oh dulu Kak Ujay benar juga ya bilangnya, karena kalau link itu sebagai jalan, personality itu sebagai mobil, sebagai produknya kayak gitu. Ibaratnya kalau kalian personality-nya bagus, entah itu hard skill atau soft skill, personality-nya bagus, kompetensinya bagus, kalian tuh naik mobil yang bagus, naik mobil yang miliaran. Naik mobil miliaran, ketemu jalan yang bagus, jadinya apa? Kenceng, ngebut karirnya. Satu orang tuh. Ngebut, kenceng. Nah, kalau kalian punya mobil bagus, kompetensi bagus, ketemu nggak punya link nih, bisa jalan yang jelek lah. Bisa jalan? Bisa. Bisa sampai tujuan? Bisa. Walaupun sangat lambat. Tapi bisa, karena mobilnya kuat. Pabrikan mobilnya itu kuat. Mobil, misal kalian punya kompetensi yang jelek, kalian nggak pernah aktif apa-apa, akademik jelek, ketemu link yang bagus. Bisa sukses? Bisa. Walaupun mobilnya jelek. Karena jalannya bagus. Kayak gitu. Tapi kalau kalian udah mobilnya jelek, nggak punya link jalannya jelek, nyampe nggak nyampe, keburu rusak duluan mobilnya. Nah makanya ya dari kata-kata Kang Ujay itu aku mikir nggak bisa nih aku bergantung sama link sama orang dalam tuh, nggak pernah bisa. Karena mau bagaimanapun jalannya, mobil yang bagus lah yang akan nyampe tujuan kayak gitu. Makanya itu dari situ aku mulai sadar. Yang awalnya kuliah asal-asalan, IPK nggak pernah bagus, suka minum, rokok, mabuk-mabukan yang jelas. Akhirnya ya perlahan-lahan cobalah benerin kompetensi kayak gitu. Nggak masalah buat teman-teman di sini yang merasa kalah sama teman-teman yang lain, nggak masalah. Kalian tuh jalan masih panjang kayak gitu. Jadi aku pengen ya kalian tetap fight kayak gitu, going to extra miles. Kalau kalian itu bisa bikin mobil yang bagus buat diri kalian sendiri kayak gitu sih. Jadi karena jujur aja pas Freeport itu nggak ada link, nggak ada orang dalam, nggak ada link, jalanku tuh bener-bener jelek, buntu, jelek, orang tuh nggak kenal siapa aku. Cuman karena aku alhamdulillahnya bisa menjual mobil yang dengan kondisi yang mungkin menurut orang bagus, ya aku bisa lolos kayak gitu. Terus, nah itu nilai yang bisa diambil sih dari organizational experience-ku. Terus yang kemudian achievement, aku alhamdulillah pernah jadi juara 1 di OGI, Olimpiade Geologi Indonesia 2016. Mungkin teman-teman tahu ya, beberapa ada yang ikut juga di UNPAD. Terus pernah juga jadi first place student competition petroleum exploration di JCM tahun 2017. Terus 20 besar STK Migas writing competition. Nah, nilai yang mau aku share di sini adalah, karena aku udah cerita tadi ya, aku tuh orangnya akademik jelek, terus nggak tahu, maksudnya nggak seperti teman-teman lain lah.
Nah, aku ikut lomba-lomba tuh baru ketika baru ketika setelah sadar itu. Makanya pertama kali ikut tuh aku lomba OGI, ini Olimpiade Geologi Indonesia. Jadi waktu itu dibuka open recruitment itu, siapa yang mau ikut jadi kontingen OGI. Tahu kan ya OGI ya? Pernah tahu ya? Jadi ada sebuah Olimpiade Geologi isinya 5 bidang, kalau nggak salah dulu waktu itu 5 bidang. Masing-masing PI, masing-masing kontingen itu bertanggung jawab atas satu bidang kayak gitu. Waktu itu ada 5 bidang: petroleum, mining, mineral optik, itu ada paleo, ada petrografi, kemudian ada geotek, sama ada field observation, field trip kayak gitu. Wah, ada petroleum nih kayak gitu. Ya, kemudian aku nyoba daftar. Wah, itu dibully habis-habisan, serius. Itu dibully habis-habisan sama anak-anak. Seorang Agim Setiawan yang kerjaannya nggak jelas, suka nongkrong nggak jelas, di HM hahaha doang, bukan seorang yang punya bagus lah kompetensi bagus tuh dibully kayak gitu. Aku dengan entengnya bilang ya penggembira kayak gitu. Cuman karena petroleum, karena aku yakin diriku sendiri petroleum bagus, kan udah cerita dari awal passion ku petroleum, ya udah aku petroleum bagus, daftar. Dan ternyata alhamdulillah dari seluruh kontingen nilai petroleumku yang paling tinggi kayak gitu. Akhirnya aku jadi kontingen di bidang petroleum dan dapat juara 1 gitu. Nah, yang nilai yang pengen ku share tuh gini loh. Kalian itu seburuk apapun kalian itu kalian tuh pasti punya kelemahan, banyak kayak gitu. Tapi kalian pun juga punya kelebihan. Nah, jangan minder. Jangan pernah minder dengan diri kalian sendiri. Kalau ada lomba, coba aja ikutin. Walaupun dari HM nggak mendukung, ikut aja lomba sendiri dari luar. Di apapun ya, akademik ataupun hobi ya. Kalau kalian punya hobi fotografi, ikut aja lomba fotografi. Kalau kalian suka dance, ikut aja lomba dance. Atau kalian suka nulis, bikin aja cerpen atau apa, kirimkan kayak gitu. Karena dengan kayak gitu tuh kalian mengapresiasi diri kalian sendiri gitu loh. Kalian suka hobi foto, tapi kalian nggak pernah ikut. Kalian kayak aku suka petroleum, tapi nggak pernah ikut lomba petroleum, buat apa? Nggak ada orang yang mengakui kayak gitu. Nah, dari situlah aku mulai bilang cuek sama omongan orang lain. Jadi walaupun kayak gitu, aku pede aja daftar, dan benar, alhamdulillah mengalahkan beberapa kontingen dari universitas lain gitu. Ini sama juga JCM tuh, kelanjutannya juga JCM tuh waktu itu yang ngadain IAGI, HAGI, IATMI, IAFMI. Jadi itu juga lomba student competition. Nggak ada yang ikut, dari UGM tuh nggak ada yang ikut. Jadi ya udahlah, karena nggak ada yang ikut, aku daftar sendiri kayak gitu. Sama istriku sekarang. Jadi berdua itu ikut, aku, istriku, sama anak geofisika 2014, namanya Arif kayak gitu. Ikut bertiga, nyoba, menang. Jadi ya apa ya? Aku pengen teman-teman di sini attitude mindernya itu dihilangin kayak gitu. Kalian harus optimis aja apa yang kalian punya, walaupun kalian sebodoh apapun, walaupun kalian sejelek apapun, kan tetap punya kelebihan kok. Itu sih mungkin beberapa nilai yang bisa ku share ya dari lika-likuku sebagai mahasiswa dulu. Jadi adaptif, pokoknya kalian nek bisa udah pelajari apa aja, kemudian jangan pernah minder sama diri kalian sendiri. Sama yang kedua itu berusaha aktif. Walaupun kalian introvert, walaupun kalian extrovert, atau kalian tidak suka dengan kerumunan, nggak apa-apa kayak gitu. Berusaha aktif aja. Dan satu, jangan pernah pilih-pilih kerjaan. Kayak misal ditugasin PJ ini, nego nolak, nggak mau, jangan gitu ya. Kan dikasih itu berarti orang percaya sama itu. Jadi lakuin aja, buktiin kok kalian emang mampu. Oke, itu sedikit dari aku. Ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya, Mas, apa gitu tentang CV-ku? Gitu. Istri 1, angkatan 2013 juga, satu angkatan dulu. Anak belum ada. Apalagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, coba lanjut. Nah, kita masuk ke materi ya, misteri kata teknik di geologi teknik atau geotek atau geotechnical engineering.
Di sini ada yang bisa ngasih tahu nggak? Menurut kalian apa sih geologi teknik itu? Ada yang mau ngasih pendapat? Halo, satu. Nggak ada? Ayo dong. Apa itu geologi teknik? Nggak usah sesuai dengan ini aja, nggak usah sesuai dengan apa yang Pak Wawan ajarin, nggak usah sesuai Pak Wahyu Lopo ajarin, sesuai Pak Gede ajarin, sesuai dengan apa yang kalian tahu aja. Menurut Ada yang kalian gimana? resen tuh mas. Tadi ada Naomi Aktes ya resen ya? Mana sih? Aku bisa lihat recent. Oh, Naomi, boleh. Um, ya, Ya. walaupun saya sebagai PJ acara ini ya, kalau menurut saya tuh geologi teknik itu adalah penerapan ilmu-ilmu keteknikan di bidang geologi. Ini soal geologi dasar. Waktu dulu sama Pak Bagio yang bedanya geologi sama geologi apa teknik geologi itu apa? Kalau menurut saya seperti itu sih Mas. Oke, terima kasih Naomi. Ada lagi cowok. Cowok kalau nggak bisa ngomong, nggak usah jadi cowok. Galak ya? Ya, sorry. Tapi serius, masa cewek yang ngomong? Cowok? Laki-laki? Karena nanti yang aku pengen tahu aja dari kalian, apa sih selama ini nganggap geologi teknik itu kayak gimana? Laki-laki? Nggak ada. Siapa nih? Cari ya. Kalau nggak ada, Fafian Mahdi nih cowok apa cewek? Cowok mas, Fafian Nah mas. itu, Fafian Mahdi. Sok, enggak. Menurutmu apa sih, Fafian? Oh ini ada yang resen mas, dari Mas Baikuni. Cara lihat resen itu gimana sih? Halo. Oh iya, baik nih Rama. Oke, boleh. Silakan. Ini sih Mas mau jawab kalau sepemahaman saya Mm-mm. geologi teknik itu penerapan rekayasa geologi dalam penerapan rekayasa geologi untuk kepentingan teknikal Mas. Penerapan, oke. Oke, dah. Oke. Terima kasih, baik nih. Nah, oh ya, nanti dicatat ya, tolong ya Naomi siapa si Stella sama si Vicky, dicatat siapa yang tadi ngomong. Aku ada sedikit hadiah buat kalian nanti. Baik mas. Ya, yang nanya ataupun yang ngomong dicatat aja. Oke, terima kasih. Jadi Naomi sama Baik Uni, jadi nggak salah sih pengertian kalian apa sih geologi teknik itu, tapi kalau sepengemahamanku pas ketika kerja ya, jadi itu nggak harus di bidang geologi. Maksudnya bukan rekayasa di bidang geologi, tapi rekayasa yang menggunakan kondisi geologi kayak gitu. Jadi kayak misal di sipil kalian mau bikin bendungan, itu kan bukan bidang geologi tapi bidang sipil. Tapi ada geoteknya juga. Terus ada lagi juga di tambang. Tambang kan bukan bidang, tambang kan industri sih memang, cuman kan tunnel, terowongan itu kan konstruksinya sebenarnya. Nah itu ada geoteknya juga. Jadi kok menurutku sih lebih tepat kalau dibilang rekayasa yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan mempertimbangkan kondisi geologi. Itulah geologi teknik kayak gitu. Ambil contoh kalian pengen bangun bendungan. Tujuannya pengen membendung bendungan. Nah, agar tujuannya tercapai, agar air itu terbendung, kan kalian membuat rekayasa tuh membangun bendungan. Nah, kemudian dengan apa ya? Kalian memperhatikan lebar lembah, debit air, kondisi struktur, kayak gitu. Itu kan kondisi geologi. Sama kalau ditambang, misal kalian pengen nambang emas, pengen nambang tembaga. Tujuannya agar tambangnya aman untuk bisa menambang. Ya kalian harus gunakan kondisi geologi, kalian harus mempertimbangkan kondisi geologinya, gimana strukturnya, alterasinya apa.
terus kondisi airnya gimana, sehingga kalian bisa memastikan terowongan itu aman untuk menambang gitu. Jadi geotek tuh bukan hanya untuk bidang geologi, tapi bisa juga konstruksi sipil kayak gitu juga. Misal kalian kalau mau bangun bangun bangunan kan juga ada tuh tes uji tanah tuh. Nah, itu kan bukan bidang geologi. Maksudku tujuannya bukan untuk bidang geologi, tapi untuk bidang konstruksi. Tapi kalian melakukan uji tanah biar tahu kondisi tanah di situ gimana kayak gitu. Nah, otomatis kan dengan pengertian ini nih, kalian kan jadi punya bingung kan? Jadi terus apa dong teknik geologi sama geologi teknik kayak gitu? Kalau yang kalian pernah lakukan kan selama ini itu kan teknik geologi ya. Kalian melakukan field trip ke lapangan, melakukan pemetaan, melakukan analisis foram, analisis sayatan tipis, kemudian melakukan uji sedimen, uji mesh kayak gitu. Itu kan tujuannya untuk geologi kayak gitu. Untuk mengetahui persebaran butir misal, atau untuk mengetahui umur batuan. Itu kan tujuannya di bidang geologi kayak gitu. Sedangkan geologi teknik itu tujuannya lebih besar daripada itu. Makanya kenapa geologi teknik itu umumnya merupakan suatu advance major atau jurusan lanjutan lah dari sebuah teknik geologi gitu. Karena emang sebeda itu. Jadi kalau kalian di geologi teknik itu kalian akan lebih ke arah bagaimana sih merekayasa kayak gitu. Bagaimana sih membuat lerengnya itu aman, apa yang harus dilakukan, misal dengan membuat sudut sekian, dengan kelerengan sekian, atau di tambang bawah tanah kalian menggunakan membangun terowongan, lebarnya sekian, tingginya sekian. Itu yang kalian hitung. Itu yang kalian hitung biar tambangnya itu aman, rekayasa kalian tuh berhasil kayak gitu. Apa supportnya, apa penyangganya kayak gitu. Nah, yang kalian lakukan di kuliah itu teknik geologi, kalian melakukan observasi. Jadi mendeterminasi kondisi geologis gitu loh. Jadi dari suatu kafling yang kosong, orang-orang nggak tahu ada apa di sana, kalian mengidentifikasi itu. Bagaimana sejarahnya, ada ada lipatan atau enggak, ada struktur apa atau enggak. Tapi kalau geologi teknik itu dia hanya menggunakan data itu untuk melakukan rekayasa kayak gitu. Nah, makanya kenapa orang-orang dengan geologi teknik itu biasanya punya kemampuan numerikal yang bagus, karena mereka lebih banyak berkutat dengan perhitungan yang kuantitatif, jelas. Kan tadi aku bilang untuk mencapai suatu tujuan. Mencapai suatu tujuan itu kan ada parameternya tuh. Kalau kalian pernah ambil geotek kan ada tuh namanya FOS, factor of safety. Itu kan suatu parameter yang harus dicapai. Misal FOS lebih dari 1, lerengnya aman. FOS kurang dari 1, lerengnya nggak aman. Nah, maksudnya kan punya patokan itu gitu loh. Perhitungannya itu kalian harus menghitung agar lebih dari parameter itu. Sedangkan kalau teknik geologi, kalian tuh kan nggak ada. Maksudnya gini, kalian punya kafling. Kafling itu dikatakan, gimana ya bahasanya, kafling itu kan nggak ada parameternya. Kafling itu nggak ada parameter, tergantung kalian mappingnya aja. Gitu. Sedangkan kalau geologi teknik kalian punya tujuan, punya nilai threshold yang harus dicapai. Gitu. Nah, kenapa orang-orang dengan yang bekerja di bidang eksplorasi, kayak aku kan juga pernah nih eksplorasi di geothermal, jadi aku tahu pas aku mapping eksplorasi geothermal itu tujuanku cuma memetakan apa aja yang ada, nggak punya tujuan. Maksudnya, tujuannya itu nggak terspesifik A, B, C, tapi ya petakan aja apa yang ada gitu. Dan attitude-nya jadi ini, orang eksplorasi itu biasanya geologi eksplorasi itu optimis orangnya. Optimis sekali. Jadi kayak misal, kayak ketemu deep gini, satunya gini, ketemu di tengah-tengah, anti clean, gitu. Berlawanan. Atau satunya gini, sinclean, gitu. Wah, itu di bor ada minyaknya kayak gitu. Dia kan orangnya optimis ya gitu kan. Sebenarnya kalau geologi teknik itu orang-orangnya pesimis. Karena mereka tuh mikir, cukup nggak ya, kayak gitu. Kira-kira perhitunganku benar nggak ya? Atau ada kondisi yang terlewatkan nggak ya? Maksudnya, kalian tuh punya patokan kayak gitu. Jadi ya kalau teman-teman nanya, Mas bedanya apa sih teknik geologi sama geologi teknik, ya di kata-kata tekniknya itu sendiri.
kayak gitu. Kalau teknik geologi ya kalian melakukan berbagai metode keteknikan untuk mencapai sebuah tujuan geologi. Kayak misal ya melakukan tadi uji mes untuk mengetahui persebaran butir, mengetahui pengendapan kalau di sedimen ya, atau kalian melakukan uji keteknikan misal uji foram, uji setan tipis untuk mengetahui kondisi mineral di sana kayak gitu. Tapi kalau geologi teknik tuh untuk bidang lain kayak gitu, untuk terowongan, untuk tanah, untuk jalan, untuk jembatan gitu. Berdasarkan kondisi geologi kayak gitu. Makanya kenapa di Freeport tuh dibedakan dua departemen geologi sama departemen geotek. Jadi yang mapping itu departemen geologi. Nah, di departemen geotek kita tuh hanya menggunakan data dari mappingan mereka untuk menghitung gimana sih rekayasa apa sih yang cocok kayak gitu. Nah, kemudian coba ya kita masuk lagi selanjutnya. Nah, ini overview of underground geotechnical work. Jadi di geotek tuh apa aja sih? Mungkin ini berbeda ya di tiap-tiap perusahaan. Kalau di surface mungkin lo nggak tahu, tapi kalau di underground sendiri itu pertama kali itu diawali oleh feasibility study. Jadi kita tuh recognize lah, mereko di lingkungan itu tuh gimana nanti geoteknikalnya. Jadi yang ku warnain biru ini adalah stage-stage yang biasanya saling overlay antara geotek sama geologi. Dan bahkan di beberapa perusahaan tambang digabung departemennya geotek dan geologi kayak gitu. Yang pertama tuh feasibility study. Jadi yang seperti kalian tahu ya kayak kayak kalian melakukan reko lah. Jadi kalian kira-kira dari banyak kan reko kan kalian lihat dari citra radarnya gimana, ronanya, morfologinya gimana. Kemudian kalian tarik-tarik lineamen dari dam kayak gitu-gitu. Nah, sama kita dari geotek tuh melakukan drilling. Nah, biasanya tuh drillingnya tuh bareng sama geologi. Jadi kalau geologi ngambil drilling buat mereka tahu lapisan batuannya, yang kemudian mereka bikin blok model geologi mapping secara 3 dimensi. Kalau kita tuh biasanya ngikut aja. Jadi geologi bilang, oh ini udah beda litologi nih. Kita ambil sampel satu, kita tes. Lalu kita catat, kalau yang teman-teman ambil geotek tahu kan pasti ada uniaxial test, triaxial test, kemudian Brazilian test, banyak lah tes-tes untuk mengetahui karakteristik mekanika batuannya kayak gitu. Nah itu, jadi mereka mendefinisikan litologi A, B, C, D, E, kita ambil sampelnya. Oh, litologi A menurut geologi kondisi mekaniknya kayak gini loh. UCS-nya sekian, kekerasannya sekian, Poisson ratio-nya sekian, banyak kayak gitu hasil dari tes. Tujuannya apa? Jadi ya feasibility study, tujuannya itu kita biar jadi punya gambaran di tambang itu kondisi umumnya gimana sih kayak gitu, batuannya gimana sih, ada alterasinya atau enggak, karena tadi seperti aku bilang kondisi A itu menentukan rekayasa. Jadi kalau kondisinya batunya lemah, misal batunya tuh argilik atau lempung, banyak lempungnya, tambang yang cocok tuh gimana, metode penambangannya cocok. Kemudian misal kalian punya batu yang keras, itu penambangannya cocok gimana gitu. Jadi kita memprovide data itu kepada orang-orang operation, karena orang-orang operation kan yang nanti menghitung kan bagaimana, apakah bisa balik modal ekonomis atau enggak kayak gitu. Jadi kita kerjasama sama geologi di situ, di geotechnical drilling atau geological drilling ya, coring. Kalau geotechnical drilling itu sampling sama testing itu. Nah kemudian lanjut nih ke development stage. Jadi setelah oke, kita bikin desain tambangnya, kita bikin kira-kira kayak gini nih desain tambangnya, arahnya gini, level kantornya di sini kayak gitu. Kita mulai ke proses development, proses pengembangan tunnel, pengembangan terowongan. Itu dua hal yang kita lakuin tuh, initial recommendation sama heading inspection. Maksudnya initial recommendation itu kita ngasih nih rekomendasi awal kayak gitu. Jadi
kan tadi kan udah aku bilang geologi bikin blok model tuh. Nah, kan lubang drill itu kan nggak bisa semuanya dapat kan. Jadi mereka membuat blok model tuh dari hasil ekstrapolasi dari masing-masing titik pengeboran. Jadi mereka bikin ekstrapolasi, bikinlah blok model di situ. Nah, jadi ketika desain dari operation atau dari desainer main desain itu dikirim ke kami untuk dikasih rekomendasi, ya kita tinggal lihat aja, oh drift yang dibikin di sini itu dari blok model kira-kira litologinya sekian, strukturnya ini, airnya kayak gini. Kita bikin rekomendasi awal, teman-teman. Jadi, oh berarti penyanggaannya kayak gini loh. Penyanggaannya kayak gini. Butuh berapa panjang penyanggaannya, lebarnya sekian. Kalau ada yang sesuai, misalnya kalau nggak ada yang nggak sesuai, misal desain dari tim desain bikin lebarnya 10 meter. Dari Geotek bilang nggak bisa, maksimal 7. Ya kita kirimkan ke mereka buat direvisi kayak gitu. Jadi ya sama geologi itu biasanya inisial rekomendasinya tuh cuma ngasih remind aja, misal remind di sini ada fault atau remind di sini ada air yang banyak kayak gitu doang, karena inisial rekomendasi itu biasanya lebih ke penyanggaannya gitu. Jadi kita yang benar-benar menentukan, Geotek menentukan ini area ini nantinya kalau dibuka dengan ukuran segini, melewati kondisi geologi ini, kuat nggak ya kayak gitu, aman nggak ya, kita hitung kayak gitu. Beda kan, jelas beda. Walaupun kerjanya barengan geologi sama geotek, tapi kan beda. Dan scope-nya itu sangat beda. Geotek nggak mikir lagi, ini fault-nya, strike depth-nya berapa, pelangnya berapa, rake-nya berapa, kemudian pitch-nya itu berapa, kemudian atau sedimennya nih, mineralnya apa, kita nggak mikir lagi. Karena kita cuma menggunakan data-data itu, percaya sama Departemen Geologi, kayak gitu loh, teman-teman. Itulah geotek. Geotek tuh ibaratnya sudah hampir geologimu tuh hilang kayak gitu. Coba jangan salah, di departemenku itu ada berapa orang ya? 12 orang. Departemen Geotek Grassberg itu 12 orang. Yang lulusan geologi itu cuma 3. UPN 1, UGM 1, Unpad 1. Sedangkan sisanya itu orang-orang tambang. Ya, kenapa? Karena kebanyakan geotek tambang karena mereka yang lebih tahu rekayasa apa sih, jenis-jenis rekayasa apa sih yang ada di dunia tambang itu mereka lebih tahu. Karena mereka lebih belajar tentang teknisnya ya. Cuman geotek yang punya background geologi itu pasti akan lebih punya powerful atribut yang nggak dimiliki sama orang-orang tambang. Kenapa? Karena kita lebih tahu batunya. Jadi kayak misal gini nih, kalau orang tambang tuh coba belajar ya, oh kalau batunya lempung, batu pasir, rekayasanya A. Tiba-tiba pas di lapangan ketemu anhidrit, ketemu gypsum, ketemu talc, ketemu serisit, itu kan yang sebenarnya kan mineral-mineral itu kan punya karakteristik mekaniknya sama dengan batu lempung kayak gitu-gitu kan. Nah kalau mereka tidak experience, mereka pasti akan bingung nih, ini batu apa? Kok nggak pernah dipelajari di kuliah gitu. Padahal secara mekanik, karena kita tahu waktu kekerasannya berapa, kondisinya kayak gini, gimana, kita ya gampang aja bilang, itu sama kok kayak ini. Rekomendasinya disamain, atau parameternya di adjust sedikit. Itulah sedikit keuntungan geotek yang backgroundnya geologi, karena mereka lebih tahu batuan. Misal ketemu terowongan, kita lagi advance terowongan, kita lagi develop terowongan, ketemu fault, orang geotek tambang tuh nggak ngerti apa itu siliconsite, apa itu gouge. Ya mungkin mereka tahu, cuman nggak sedetail kita. Kalau kita kan tahu, oh ada gouge di sana, bisa potensi membuat ground failure atau membuat collapse, terowongannya jatuh. Oh, faultnya itu isinya kuarsa kok, feelingnya kuarsa kok, jadi aman aja, nggak akan membuat perbedaan banyak ground supportnya kayak gitu. Jadi hal-hal itulah yang mungkin membuat kita sebagai geotek dengan background geologi itu lebih unggul kayak gitu. Tapi yes. Maaf, mau nginterupsi ya
karena waktunya mepet juga, jadi selesainya jam 16.10 lebih 16.10. Oke, nggak masalah. Terima kasih, Mas. Yo, thank you Vicky ya. Nah, itu sih. Jadi, Jadi itu yang apa namanya perbedaan yang paling kentara lah. Kayak gitu. Nah, setelah kita bikin initial recommendation, kita melakukan heading inspection nih teman-teman. Kita memastikan bahwa kondisi yang dibuka nih kayak foto yang di atas ini temanku dari Geologi UPN angkatan 14 lagi melakukan heading inspection. Jadi kita melakukan inspeksi. Kalau kan geotek kan ada tuh RMR, kemudian ada Q system. Nah, kita melakukan perhitungan itu berdasarkan mapping langsung. Kita memastikan bahwa kondisi yang ada di situ itu sama dengan initial recommendation udah kita bikin di awal gitu. Nah, kalau nggak sama gimana ya? Kita hitung ulang. Jadi misal ground-nya jadi lebih jelek, ya kita hitung ulang kayak gitu. Kita hitung ulang gimana kira-kira agar rekayasanya aman kayak gitu. Kalau ground-nya sebenarnya atau geologinya sebenarnya udah sama aja, maksudnya sama dengan block model, tapi ada rekayasa yang tidak dilakukan. Jadi kadang-kadang tuh operation curang. Jadi mereka kan berpikir yang paling cepat ya. Mereka berpikir yang paling cepat karena mereka pengen segera berproduksi kayak gitu. Kadang-kadang tuh mereka tidak comply, tidak patuh dengan rekomendasi yang kita bikin. Mereka terlalu mikir, geotek lebay, nggak perlu pasang ini. Nah, ketika kita inspeksi ini ke lapangan, ya kita remind ke mereka, ini salah, ini salah, ini salah. Kalau kita udah remind, mereka tidak mengikuti, kalau terjadi collapse, ya udah, kita lepas tangan. Karena beberapa kali pernah seperti itu. Jujur aja ketika Freeport develop itu udah banyak korban sebenarnya yang meninggal karena jatuhan. Kemudian itu kalau terjadi seperti itu diinvestigasi sama ESDM. Jadi tambang dihentikan, investigasi siapa yang salah, masuk penjara. Jadi beberapa kali geotek itu diinvestigasi. Jadi ya udah kita kan tadi seperti aku bilang kita tuh menghitung kan. Kita tunjukkan kita menghitung Pak metodenya ini hasil perhitungannya sekian seharusnya aman. Oke, kemudian dari SDM dianalisis, oke benar, ini analisisnya benar. Ketika dicek di lokasi insiden, oh ternyata operation nggak pasang sesuai dengan rekomendasi geotek. Akhirnya siapa yang kena? Operation. Jadi karena semua keteknikan itu berhubungan dengan nyawa biasanya. Sama bendungan ketika bocor, siapa yang rugi? Wah, masyarakat sekitar. Gedung ketika runtuh, nggak kuat, siapa yang rugi? Masyarakat sekitar juga. Terowongan MRT kalau runtuh, jembatan, terowongan tambang, itu kan menyangkut keselamatan. Makanya geotek tuh sebesar itu beban pekerjaannya. Makanya kenapa tadi aku bilang, kalau orang geologi lapangan tuh pasti optimis. Oh, segini. Ketemu sinklin, bor, ada minyak, tembus. Tapi orang geotek nggak bisa kayak gitu. Ada parameter yang harus mereka capai. Nah, selanjutnya ketika itu selesai development, mulai pre-production, production, post-production ini sebenarnya geotek tuh masih tetap in charge. Cuman udah nggak ada lagi nih kaitannya sama geologi. Jadi udah benar-benar keteknikan sekali, teknis sekali, operation sekali. Masalah pertambangan sekali lah kayak gitu. Jadi udah nggak ada hubungan sama geologi lagi gitu. Jadi kenapa yang kubuat warna biru. Nah, Mas berarti susah ya jadi geotek? Yes. Kenapa? Karena kalian harus melakukan hal-hal ini. Jadi ini adalah heading inspection. Ini detailnya aja sih. Jadi ini kalau yang foto kiri ini orang geologi. Mereka melakukan pengukuran join. Lihat, mereka aja melakukan join dari jauh. Sama kalian KL kan? Kalau KL kalian batu lempung ini. Deepnya sekian. Itu kepake ketika kerja. Serius. Jadi yang jago itu kembangkan. Jangan sih, enggak, aku bercanda. Ini kenapa dilakuin dari jauh, karena area yang depannya itu belum disupport, belum bisa. Nggak, kalau kalian lihat kan ada nggak ya, mana sih. Nah, kalau kalian lihat ini kan belum disangga nih, belum disupport, belum ada penyanggaannya. Sama kayak ini kan juga belum disupport, masih masih batu yang utuh. Kita nggak boleh kerja di bawah situ, karena itu peraturan dari kantor, nggak boleh bekerja di bawah area yang belum disangga. Nah, ini proses penyanggaannya.
ini orang-orang operation sedang memasang penyanggaan untuk kita kerja gitu. Nah, jadi ketika kita udah terlanjur datang nih, area udah di develop tapi kok belum bisa, nggak, orang operation telat. Ya kita mau nggak mau mapping dong. Nah, itulah kita tetap mapping pakai buku, biasa buku ada ada kompas, kita hitung berapa strike dip-nya gitu. Kalau geotek enggak sih, geotek cuma ngitung ada berapa join, nanti kita masukkan ke perhitungan RMR. Sayang sekali aku nggak bisa ngajarin RMR, Q, mungkin next aja kali ya di luar sharing alumni, karena kan tadi pesan panitia juga, Mas, pengalaman aja, nanti kalau teori nanti masuknya ke keprofesian. Ya, mungkin di lain waktu bisa kita buat training mengenai underground geotek yang lebih teoritis gitu. Tapi ini ya sekilas saja ya. Nah, terus selanjutnya ini heading inspection. Nah, inilah beberapa contoh area collapse di underground. Kita jadi orang pertama yang selalu mengecek ketika ada collapse. Mau itu areanya benar-benar bentar lagi mau runtuh, mau itu areanya udah kuat, nggak kuat lagi, itu kita tetap masuk. Kayak ini seniorku sih, ini senior geotech engineer tambang ITB angkatan 2006. Lagi ngecek nih areanya collapse setinggi dia. Kemudian ini juga tiba-tiba tunnelnya itu menyempit karena kena tekanan, tiba-tiba nyempit. Nggak kebayang kalau ada mobil di sini pasti akan terjebak. Terus ini juga tambangnya collapse. Ini yang besi-besi ini penyangganya, teman-teman. Ini besi-besi ini tuh penyangganya, penyangga apa namanya? Terowongannya. Ini juga kayak gini. Jadi sengeri ini kayak gitu. Maksudnya kalau kan di kisi-kisi dikasih panitia, Mas, kasih kendalanya dong. Ya ini kendalanya. Kendalanya itu sebesar ini tanggung jawab buat menjadi seorang geotek itu, kita harus memastikan area itu aman gitu. Bahkan ketika orang lain gak ada yang berani masuk, geotek harus masuk buat memastikan area itu aman buat orang lain masuk gitu. Ya ibaratnya kayak kita tim SAR lah. Ketika lagi tanah longsor ya mau nggak mau kita masuk, walaupun ada tanah longsor susulan ya kita masuk. Atau pemadam kebakaran, ketika ada kebakaran ya kita masuk duluan walaupun apinya masih ada. Itu geotek underground ya. Nah, terus yang susah lagi nih dark side of UG miners life. Jadi ya ini beberapa perlengkapan kerja kita. Ini namanya APD, alat pelindung diri kita. Kita pakai laser. Nah, jadi starter pack-nya itu buat teman-teman underground secara umum tuh pertama boots, jelas karena airnya kan tinggi. Jadi kita menggunakan boots selutut. Kemudian ada helm, ada juga lampu tambang. Terus ini namanya respirator. Jadi kita menggunakan alat bantu pernafasan karena di dalam itu kotor. Kan udara kan nggak bisa beda sama surface ya. Kalau surface kan udara jelas, udara terbuka, enak, angin masuk kemana. Tapi kalau di underground kan udara terbatas, kemudian debu banyak, kita pakai namanya respirator, alat bantu pernafasan. Jadi jauh sebelum ada COVID itu, kita udah pakai respirator gitu. Jadi COVID udah nggak mempan di Freeport. Kalah sama debu gitu. Nah, selain itu yang penting tuh nih, sabuk nih. Kalau teman-teman lihat ada sabuk kan, si abangnya ini pakai sabuk. Kelihatan nggak ya? Oh, ini nggak kelihatan. Sabuk sama ada kotak warna apa namanya? Orange ini. Itu namanya Savox safety apa gitu. Pokoknya intinya itu alat oksigen cadangan yang selalu kita bawa kemana-mana. Jadi ketika suatu saat tambangnya runtuh atau terjadi kebakaran di dalam tambang, udah tahu kan udaranya tipis menipis, kita pakai bentuknya kayak tabung oksigen masker gitu. Itu oksigen cadangan yang beratnya 7 kilo. Kita selalu bawa kemana-mana 7 kilo di kanan kiri karena bisa bertahan 1 jam. Bayangin aja oksigen untuk 1 jam seberapa banyak gitu kan. Itu beratnya 7 kilo. Setiap hari kita bawa kemana-mana, wajib, mau itu di kantor di dalam underground, mau makan, itu kita bawa. Kita bawa. Karena ya itu kita nggak pernah tahu nantinya tambang ada kebakaran atau ada insiden apa. Ada fotonya nggak ya yang lebih jelas? Coba lihat. Nah, ini dari belakang, kelihatan nggak sih? Ini kayak sabuk, ini ada kayak sabuknya gitu. Yang kuning ini baterai lampunya.
Jadi baterai lampu itu ketika kita charge 1 jam tuh dia bisa bertahan 3 hari. 1 jam charge tuh 3 hari bertahan lampu tambang ini. Kayak gitu. Ini kan ini lampunya lampu tambang kayak gini. Bertahan 3 hari, 1 jam cas saja 3 hari. Nah ini yang kotak ini yang 7 kilo ini. Enteng kan kayaknya enteng. Tapi ternyata itu berat 7 kilo. Kalau yang di sini mana nih? Nih dia bawa nih di sini. Di sini juga dia bawa. Nah ini beberapa tambahan dia pakai nih headphone, earmuff. Jadi kayak headphone gitu yang untuk peredam suara karena bising kan. Ini alat drilling, suaranya bising. Dia nggak pakai respirator karena kan area. Jadi respirator tuh additional pelindung diri sih. Jadi kalau udaranya bagus bisa kita lepas respirator. Ini karena area drilling udah pasti bagus, jadi mereka lepas. Ini di Freeport. Jadi kendalanya itu ya, kita mau kerja aja susah. Mau jalan ke sini aja 7 kilo bawa, pakai helm, pakai lampu tambang, pakai kacamata, apalagi kalau kerja di tempat-tempat berdebu pakai respirator, nggak bisa nafas. Berat bawaan tuh setiap hari tuh berat, buat jalan aja berat. Jadi jarang lah anak-anak underground tuh kalau udah pulang nge-gym, lari deh, itu nggak, udah capek gitu. Itu. Jadi ini ya perkenalan aja, terus bentar lagi selesai. Oke, bentar lagi selesai ya. Terus mana sih? Nah ini sampai sholat pun, ibadah pun kita di dalam underground kayak gitu. Ini masjid underground, ini juga gereja di underground. Pernah kalau teman-teman baca kan pernah jadi rekor muri tuh sebagai masjid dan gereja terdalam di Indonesia. Masjid ini sebelahan, masjidnya itu sebelahan. Jadi kalau kita lihat berita di luar ada orang ngebom gereja, orang masjid dilarang-larang, nggak berlaku di sini. Orang masjid sama gereja sebelahan. Ibadah bareng, satunya azan, satunya pujian atau lagu pujian. Bareng, kita nggak pernah berantem gara-gara ibadah. Karena gimana mau berantem? Orang sama-sama nyawa di ujung tanduk kok. Ya nggak, orang nyawa aja sama-sama terancam di dalam tambang kok masih mau berantem masalah agama. Jadi ya ini kita sholat ya gambarnya. Nah ini kita sholat. Ini terowongannya nih. Ini kan supportnya nih, penyangganya. Apalagi tempat-tempat dengan kondisi dengan kondisi yang fungsionalnya penting seperti masjid, kantor, gereja itu. Supportnya kita tambahin, ada parameter thresholdnya kita tambahin. Misal awalnya 1, karena masjid kita bikin jadi 2 atau 1,5 gitu. Kita sholat. Nah kalau sholat boleh dilepas tuh, semua perlengkapan tuh boleh. Karena dari Geotek udah memastikan areanya insya Allah aman. Insya Allah aman. Sama gereja juga sama, ini abangnya lagi foto aja sih belum dilepas. Jadi biasanya sebelum ibadah mulai dilepas, kita ibadah sama-sama menghadap Tuhan kayak gitu. Dan pekerja tambang tuh terutama di underground tuh hampir 12 jam. Aku aja kerja itu dari 6 ke 6 pagi ke 6 sore. Sama shift malam dari 6 sore ke 6 pagi. Itu 12 jam. Cuman karena aku staff manajerial, jadi paling ngecek area, nanti keluar lagi ke kantor yang di atas di atas permukaan. Nanti kalau ada isu lagi, kita follow up lagi ke dalam, masuk ke underground lagi. Tapi kalau buat teman-teman yang kerjanya operator, kemudian miners yang benar-benar miners tuh mereka bisa 12 jam. Berangkat gak ketemu matahari, pulang juga gak ketemu matahari. Dan mereka tuh sangat bergantung sama geotek. Jadi mereka ada retakan sedikit, misal ada di dinding itu ada retak, langsung telepon geotek. Pak, tolong Pak, cekan aja Pak ya sebentar gitu. Kita datang karena itu tanggung jawab sebagai geotek. Di kondisi kayak gini. Terus apalagi? Nah buat yang cewek gimana? Sama. Cewek pun juga. Mereka kerja di underground juga. Nggak ada istilahnya cewek jadi di luar aja lah dandan gini. Nggak bisa kalau geotek, sama. Mereka harus ngecek juga. Mereka harus masuk ke dalam juga karena yaitu kesetaraan gender, apalagi kan kita kemarin habis hari Kartini ya, memperjuangkan hak wanita. Percuma kalau wanita masih minta dimanja gitu.
Maksudnya kalian sebagai wanita udah diajarin dong, tentu kalian di geologi kan disamain tuh, nggak ada bedanya. Dan cowok-cowok pun juga harus jangan pernah mendiskriminasi wanita, karena wanita itu punya kemampuan yang sama. Ini seperti temanku ini orang production, mereka di dalam mereka menghandle produksi perempuan dua ini. Wah, ini temanku, ini Mbak sih senior, ini dua-duanya senior di orang engineering. Dia yang menentukan desain tambangnya seperti apa, perempuan ngecek juga di lapangan. Jadi nggak ada perbedaan lah. Geotek mau perempuan laki-laki di tambang bawah tanah sama. Aku nggak tahu kalau di luar ya, di surface, cuman semuanya sama kayak gitu. Jadi buat teman-teman geotek yang perempuan, nggak apa-apa kok, kalian juga punya kesempatan yang sama. Apalagi ya yang bisa aku share terkait geotek, karena sebenarnya aku bingung ketika ditanya sama panitia, Mas nanti ngisi ya geotek, tapi jangan ada materinya, maksudnya materinya nanti beda, nanti masuknya ke keprofesian. Oke, nggak apa-apa, nanti aku sharing pengalaman aja. Jadi ya paling hal-hal ini yang bisa aku share, gimana kondisi di dalam tambangnya, kalau kerusakannya gimana gitu. Terus ada juga request, Mas ada geometodologinya. Waduh, kalau geometodologi mah nggak sehebat Pak Didit atau Pak Agus Hendratno, cuman adanya sih mitologi, maksudnya banyak sih, karena ini kan area tambang ya, jadi banyak teman-teman tuh yang kadang-kadang tuh melihat ya biasalah penampakan, tapi nggak tahu ya kalau mau dihubungi sama geologinya, nggak ada kayaknya. karena bukan hal yang bisa dihubungkan, karena memang di Papua, terutama di Papua tuh kan adatnya masih kental ya. Adatnya masih kental. Jadi kayak misal ketika orang Papua itu, ada sih satu mitologi yang aku dengar. Jadi ketika orang Papua itu meninggal, itu pasti dia akan melihat, pasti akan memberikan sinyal ke teman-temannya atau saudara-saudaranya atau keluarganya yang kerja. Nah, pernah tuh aku punya anak buah orang Papua asli, orang Biak. Anak buahku itu pernah suatu hari itu kusuruh ke lapangan, tolong dong cekin ini, kondisinya gimana. Balik tergesa-gesa. Kenapa? Aduh bos, saya habis lihat ini, ada batu ditumpuk-tumpuk di tengah-tengah drift, di tengah-tengah tunnel. Jadi di tengah-tengah itu ada kayak batu. Kalian pernah tahu gak sih batu-batu yang ditumpuk-tumpuk di kali gitu? Tapi itu numpuknya tuh vertikal, terus ada horizontal, batu lagi ditumpuk itu di tengah-tengah drift. Yang itu kepercayaan mereka. Jadi mereka mikir, aduh bos tuh nggak mungkin sekali bos. Aku bilang, itu orang insting itu, udah nggak apa, lewat aja. Gitu. Dia nggak berani, saking nggak beraninya dia, aduh bos saya izin kerja dulu ya. Oke, karena ya kita nggak bisa maksa dong kalau anak buah udah nggak mau kerja. Oh ya, prinsip di Freeport itu kalau ketika kita tidak dalam kondisi yang sehat, kita nggak boleh masuk ke underground. Kamu demam, kamu sakit, kamu punya pikiran, misal, aduh istri di rumah lagi hamil, sakit, atau lagi apa, atau misal orang tua kemarin habis meninggal, orang tua atau lagi sakit tuh nggak boleh masuk underground, karena sebahaya itu, resikonya di underground tuh besar. Jadinya orang yang nggak fokus, benar-benar fokus kerja itu nggak boleh masuk ke sini, ke underground. Nah, dia alasannya itu karena dia akhirnya bilang, dan benar, hari ini aku udah berberita, bos, sorry saya mau pulang ke Jayapura, ke Biak, karena anak saya meninggal. Jadi ya itu mitologi sih ya, maksudnya aku nggak tahu percaya atau enggak, tapi itu nggak tahu juga hubungannya sama geologi apa. Tapi ya warga Papua itu mereka kental sekali dengan namanya kepercayaan adat mereka kayak gitu. Jadi ya aku sebagai pendatang, walaupun jadi bos juga ya harus menghormati kayak gitu. Sama ketika aku dulu di Aceh kan juga sama. Aku tuh nggak boleh, apa ya dulu di Aceh itu, di geothermal itu metik sesuatu di hutan di situ di Selawak Agap tuh nggak boleh sama porterku. Ya aku ikutin, ya itulah, kita sebagai geologis, sebagai geotek kan orang luar, orang pendatang, kita masuk ke area yang sangat tidak kita kenal, entah itu eksplorasi, entah itu kerja di tambang, itu kan area asing buat kita, yaitu kita harus menghormati itu kayak gitu. Walaupun dalam logika kita itu nggak benar, maksudnya kita logika kita itu nggak masuk,
ya udah gimana lagi, itu emang adat di situ ya, kita harus hormati. Udah sih, mungkin itu aja yang bisa aku sharingkan. Dah, mungkin teman-teman ada pertanyaan, ada yang mau cerita. Mas, aku juga sama nih, pernah di TA dulu di sini pernah mengalami sesuatu. Silakan, ada mau nanya. Ada waktu kelewatan 10 menit, sorry. Itu sih. Dah, yang mau bertanya atau mau nanya-nanya, sharing, silakan. Baik, terima kasih Mas Agin atas materi dan cerita-cerita sharingnya yang sudah diberikan. Kemudian mungkin aku mau ngasih ini ya Mas, kayak resume sedikit dari materi yang udah Mas Agin kasih. Boleh, tadi. silakan. Pertama tadi Mas Agin sempat cerita juga tentang cerita-cerita masa kuliahnya, bahwa pada saat perkuliahan itu selain akademik, tentu saja keaktifan kita di organisasi itu juga penting, sangat penting sekali. Kemudian dari teman-teman semua diharap untuk menjadi orang yang adaptif, karena kita tidak akan pernah tahu ke depannya prospek pekerjaan apa yang sedang hits dan akan menjanjikan begitu. Kemudian link itu juga penting, namun sangat penting juga untuk meningkatkan manajemen dan kualitas diri. Dan untuk Mas-Mbak mahasiswa yang mahasiswa tingkat akhir terlebih khususnya, apabila ada yang ingin memberikan pertanyaan mengenai skripsi, itu bisa langsung saja menghubungi Mas Agin lewat WA atau email ya Mas ya? Ya, boleh. Ya, baik. Selanjutnya Vicky. Baik, untuk teman-teman semua hadirin peserta yang kepo dan ingin bertanya, silahkan menyalakan fitur raise hand-nya. Yang kemudian nanti akan kami persilakan untuk menyalakan mikrofon dan bertanya langsung kepada Mas Agin ya. Atau jika tidak bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Apapun silahkan. Mau materi juga boleh sebenarnya, atau tergantung panitia sih, boleh apa enggak. Nanti kalau materi paling di lain waktu kali ya. Mungkin masih butuh insight sesuatu tentang ini, gimana menurut Mas Agin atau gimana, terserah. Apabila dari para peserta mungkin tidak bisa menyalakan mic, bisa langsung saja menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti dari MC akan membantu untuk dibacakan begitu. Atau mau nanya lain boleh kok, serius. Misal mau nanya dulu gimana ceritanya sih Mas ikut OGI-nya, gimana pengalamannya, atau dulu pas di Aceh kayak gimana, silakan. Oh, ini ada yang Dewi. raise nih Mas, dari Mbak Dewi Cynthia Reka. Silakan Mbak Dewi. Halo, selamat sore Mas Agin. Ya, halo Dewi, selamat sore. Saya Dewi Cynthia Reka. Mungkin mau nanya hal sedikit teknis. Pengen tanya, kalau misalnya Mas Agin kan underground geotechnical engineer, itu tuh untuk software-nya itu kira-kira apa aja ya? Soalnya kan itu underground dan di kuliah tuh nggak terlalu dikasih tahu gitu sih. Makasih Mas. Dewi, kamu ambil geotek? Enggak sih Mas, kalau untuk skripsi ambil batu bara, cuman waktu itu ngambil elektif geotek gitu sih. Dipakainya apa di kampus ya? Kalau di kampus biasanya cuman pada pakai geoslope gitu-gitu sih Mas. Oh gitu. Ya karena aku nggak pernah ngambil aktif geotek sih di kampus, jadi nggak tahu di kampus pakai apa. Ya kalau di underground tuh sebenarnya ada beberapa sih. Jadi kalau punyanya Rock Science itu ada RS2, RS3 tuh pakai. Kalau teman-teman geotek yang tahu Rock Science, aplikasi Rock Science tuh buat modeling stress. Itu pakai RS2, RS3, mungkin hampir sama kayak Slope ya. Itu juga Rock Science juga kayaknya. Terus ada juga Map 3D, itu untuk modeling stres juga, modeling
3 dimensi, map 3D. Kemudian ada juga UNWITS. UNWITS itu untuk mengetahui gini, kalau UNWITS itu kan terowongan nih, ini terowongan. Nah, kalau kita punya join, misal join gini, terus ada join yang gini, secara 3 dimensi itu kan bisa membentuk suatu blok yang bisa jatuh gitu kan. Nah, itu di UNWITS itu kita bisa memodelkan. Kita masukin aja jointingnya, deep direction-nya, azimutnya sekian, dia akan ngeplot tuh, tek. Oh, di bagian ini tuh ada width atau ada blok batu yang bisa jatuh. Itu kita pakai itu buat development. Kemudian ada juga StatPro. StatPro itu sebenarnya software sipil sih. Jadi StatPro itu kita menghitung kapasitas kekuatan dari liner. Liner itu kayak kalau teman-teman pernah lihat di film-film tuh kan, kalau terowongan MRT atau terowongan bawah tanah kereta itu kan pasti akan ada lapisan pelindungnya tuh kan, besi yang dicor gitu kan. Nah, itu pakai StatPro itu buat menghitung kayak gitu. Terus apa lagi ya? Sisanya itu ini sih, aplikasi buatan dari Freeport sendiri menghitung kayak RMR. Itu basicnya Excel sih. Jadi kayak Excel makro kita bikin, kalau jointingnya sekian, airnya sekian, UCS-nya sekian, berarti nilai RMR-nya sekian kayak gitu. Kan kalau yang teman-teman geotek pasti tahu ya, nilai RMR sekian, kondisinya berarti poor atau fair atau good condition, nanti supportnya apa gitu. Itu sih yang paling pentingnya itu sih, paling Excel-nya itu Excel untuk menghitung nilai-nilai RMR, nilai-nilai Q-system. Sisanya itu lebih ke software modeling kayak gitu. Modeling struktur, modeling stress, ya kayak gitu. Itu Dewi menjawab? Menjawab, Mas. Oh ya, Mas, kalau misalnya kan misalnya kita ikut rekrut kayak gitu. Nah, kalau misalnya keterima berarti kayak ada trainingnya dulu gitu ya, Mas? Untuk software atau gimana? Depends. Jadi tergantung kamu ikut itu apa. Jadi biasanya kan kalau fresh graduate kan ikutnya kan fresh graduate program ya, atau MT. Kalau Antam tuh kan AFGP, Antam Fresh Graduate Program. Kalau Adaro itu AMDP ya, Adaro Management Development Program. Kalau Freeport FGP, kalau banyak, jadi kan perusahaan-perusahaan tuh punya program sendiri dan dengan kurikulum sendiri, Dewi. Jadi sangat depends sekali, tergantung dengan company-nya, perusahaannya. Kalau Freeport tuh nggak ada. Kalau Freeport tuh dia learning by doing. Jadi kita langsung kalau di perbankan, di Mandiri atau di ODP Mandiri atau BNI atau yang lain itu kan kita belajar semua, kemudian dijuruskan kan, misal dijuruskan ke arah wholesale atau ke arah apa. Nah, di FGP Freeport tuh enggak. Jadi kita tuh langsung dimasukkan ke dalam suatu departemen. Di departemen geologi dia punya anak graduate sendiri. Departemen geotek dia punya anak graduate sendiri. Anak-anak geologi itu biasanya kalau nggak geotek, geologi, hidro itu juga anak, terus sama geologi modeling itu ada 4. Jadi teknik geologi itu kebanyakan lulusannya ke situ, geotek, geologi, hidrogeologi, sama modeling kayak gitu. Nah, mereka langsung ke situ, langsung di per departemen. Nah, di departemen itulah learning by doing, diajari kerjanya langsung kayak gimana, terus softwarenya yang dipakai apa aja kayak gitu. Jadi dari Freeport-nya sendiri itu nggak membuat suatu program pelatihan training yang umum kayak gitu. Beda dengan perbankan yang mungkin bareng-bareng nanti baru masing-masing departemen. Kalau di kami nggak. Di kami itu seperti itu, langsung dimasukin ke departemen. Kalau Antam nggak tahu ya, kan ada juga nah dia itu juga ya FGP kayaknya dia tuh kalau nggak salah. Jadi ada 2 Andrion Geotek di angkatanku, dan Bagas pun juga asisten sedimen dan GMB. Sama-sama minyak dulu, kalau kalian pernah kenal Mas Bagas gitu.
Itu sih kalau di Antam nggak tahu ya sistemnya seperti apa, tapi sangat depends, tergantung company-nya, si Dewi. Jadi harap nanti itu mungkin bisa kalian tanyakan sih pas misal kalian graduate, ada interview, kalian tanyakan aja ke HR-nya atau ke user-nya, Pak, untuk development plan dari fresh grade itu seperti apa? Gitu sih, Dewi. Baik Mas Agin, terima kasih Mas. Yuk, sama-sama. Ada lagi? Irin, yuk. Irin Halo Mas dikenal. Agin. Halo, Iya. Halo Mas. apa kabar? Oh, baik Mas. Sempat ketemu Irin soalnya. Di mana Mas? Apanya? Pas kuliah lah. Iya. Kalian Iya. ketemu lagi. Enggak, saya enggak. Oke, gimana? Halo Mas, mau tanya nih Mas tentang initial recommendation yang Mas tadi dibahas. Apa kan dari orang exploration geologist juga memberikan rekomendasi tuh orang yang ekonomis yang mana, terus yang akan diambil yang mana gitu kan ya Mas ya? Ya, betul Irin. Jadi kalau inisial rekomendasi dari geologi itu lebih ke arah yaitu ini adalah orang yang ekonomis. Terus litologinya misal litologinya itu ada sulfurnya, ada belerangnya. Jadi ketika drilling, hati-hati kepada operation, tolong drilling dengan penetration rate sekian karena bisa memercikan api kayak gitu lah. Jadi lebih ke arah kayak gitu. Oke, jadi kalau misal dari geoteknya sendiri ngasih rekomendasi nggak ya akses yang harus ditempuh atau akses yang harus dibuka untuk biar dapat yang paling maksimal atau paling ekonomis gitu, getting yang paling ekonomis gitu, ngasih rekomendasi untuk tunnel development-nya nggak ya? Enggak, Irin. Jadi geotek tuh full lebih masalah ke fisiknya, bentuk fisik dari suatu terowongan. Jadi kita nggak peduli itu terowongan buat area apa, maksudnya itu untuk area drilling apa. Kita tidak menghitung itu karena itu tugasnya orang long term. Ada namanya long term engineering. Jadi dia engineering, departemen engineering di bidang planning long term, jangka panjang. Jadi mereka yang mikir tunnel ini berarti tuh. main plan-nya ya Mas ya? Betul, main plan sekarang. Oke. Main plan-nya yang mikir kayak gitu. Berarti hanya bentukannya saja yang sudah direkomendasikan dari orang main plan gitu ya Mas ya? Betul, jadi main plan itu, makanya kan main plan ngasih desain ke kita review. Ya, oke. Oh, dengan desain sekian, kondisi geologinya sekian, oke nih. Tapi kalau nggak oke secara sisi geotek ya, secara sisi geoteknya itu nggak aman, nggak oke, kita minta mereka revisi. Kalau masih mau dilanjut, harus direvisi sekian. Kalau nggak mau, tolong dong di-relocate, dipindah. Gitu. Oke. Jadi sangat berkesinambungan berarti ya dari prosesnya geologis, terus masuk ke main plan, dan juga kemudian dieksekusi oleh geotek gitu ya Mas ya? Betul, kayak gitu. Jadi multidisiplin sih, Irin. Jadi geotek geologi itu pionirnya, karena mereka yang paham kondisi awalnya, orang-orang engineering itu yang membuat desainnya, karena mereka yang paham rekayasanya, kemudian dikembalikan ke kita. Jadi kita ngasih bahan mentah, kemudian sama mereka dibikinkan desain, direview lagi ke kita oke, baru kemudian dikasih ke orang-orang operation untuk dieksekusi, dibukakan tempatnya kayak gitu. Oke. Gitu sih. Menjawab, Irin? Ya, menjawab banget, Mas. Oke, siap. Thank you buat insight-nya, Mas. Yuk, terima kasih. Sukses terus. Amin, sukses terus. Juga buat Irin. Ada lagi yang lain? Silakan, salah satu siapa? Aurelia atau Fabian dulu tadi ya? Fabian dulu kali ya, yang tadi angkat tangan ya? Mas, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Boleh. Oh, udah mau selesai ya? Oh, boleh sih. Okay. Mungkin Fabian atau Aurel. Halo, selamat sore Mas Agin.
Halo Fabian, selamat sore. Saya Fabian dari angkatan 2019. Mungkin pertanyaan saya agak sedikit lucu ya, Mas. Gak apa-apa. There is no silly question. Oke. Gak ada pertanyaan bodoh. Jadi kan Mas Agin kan di Freeport ya, Mas, di underground. Kalau dari yang tadi saya lihat, tentunya banyak banget resiko gitu di situ. Ya. Di samping standar safety yang udah diberlakukan, dari Mas Agin sendiri itu ada perasaan takut atau khawatir nggak sih ketika bekerja? Dan seberapa besar dampaknya terhadap kinerja di sana? Serta gimana sih cara untuk mengatasi perasaan-perasaan seperti itu? Gitu aja sih, Mas. Terima kasih Fabian pertanyaannya. Sekalian deh tadi si Aurel nanya apa ya? Siapa tahu nyambung. Gak apa ya si Vicky ya. Izin bertanya, Mas. Ya, Perkenalkan, Aurel dari Teknik Geologi 2019. Saya masih semester 4 ya, Mas. Jadi masih no idea tentang underground geotechnical engineer. Nah, kira-kira Mas, matkul apa saja sih yang benar-benar diaplikasikan di pekerjaan Mas sekarang? Itu sih, Mas. Terima kasih. Ya, terima kasih Aurel. Oke, jadi aku jawab dulu yang punyanya si Fabian ya. Jadi pertama ya itu resiko si Fabian. Sebenarnya semua pekerjaan ada resikonya. Ketika kamu eksplorasi, jelas kamu nggak pernah tahu di hutan itu ada apa, ada hewan apa. Kamu kan misal KL nanti kan juga sama ketemu hal-hal yang nggak pernah kamu duga gitu. Cuman ya mau nggak mau kamu siap. Sama seperti ketika di underground, ya udah kita sepenuhnya berserah karena ya kita sepenuhnya percaya sama apa yang orang lain lakukan. Kayak misal nih kita udah ngelakuin rekomendasi yang kita udah benar-benar ngitung, kita udah benar-benar ngerekomendasiin yang aman, tapi ternyata pas proses instalasi, pas proses pembukaannya itu ada suatu hal yang tidak kita ikutin, kita nggak pernah tahu kayak gitu loh. Nah, makanya sebisa mungkin ya kita ya udah mencoba berserah kayak gitu. Walaupun di dalam pertambangan, di dalam pekerjaan itu kan ada namanya hierarki kontrol ya. Jadi ada kontrol-kontrol yang bisa kita lakukan demi keselamatan. Jadi misal ketika ada bahaya kita melakukan apa. Jadi di Freeport mereka mengantisipasi dengan itu. Jadi ketika ada bahaya A, kita harus melakukan apa, bahaya B melakukan apa. Jadi setiap pegawai, setiap karyawan itu di training ulang. Jadi setiap tahun, entah itu pekerja baru masuk 3 bulan, pekerja udah 25 tahun, itu melakukan namanya refreshment keselamatan kerja setiap tahun. Itu berulang. Jadi untuk selalu mengingatkan, ini loh, kalau ada bahaya ini, apa yang kalian lakukan, ada bahaya ini, apa yang kalian lakukan. Jadi harapannya adalah semua pekerja itu mawas diri, melihat sekitar, kayak gitu. Kan terkadang banyak ya, jadi orang-orang dengan pengalaman, aku 25 tahun kerja aman-aman aja kok, langsung kerja tanpa melakukan step-step itu. Jadi ya untungnya Freeport sebagai perusahaan udah melakukan itu kayak gitu si Fabian. Jadi dari aku sendiri ya aku cuma berdoa aja agar apa yang aku lakukan tuh selamat, tepat, berusaha melakukan sesuai dengan prosedurnya sehingga aman kayak gitu ya. Mental-mentalan ya, maksudnya ya tetap mental kalian sebagai seorang mahasiswa geologi tetap diperhitungkan di situ. Banyak kok, beberapa aku juga punya teman itu safety sebenarnya, dia anggota safety lulusan dari Undip K3, itu dia hanya berapa bulan, 3 bulan, 4 bulan ke Freeport, ketika ditugaskan di underground dia resign karena nggak kuat. Walaupun dia safety loh, orang safety, dia kuliah K3, dia belajar kontrol apa yang harus dilakukan untuk meminimalisir resiko, dia belajar itu. Cuman dia mentalnya nggak kuat. Laki-laki mentalnya tidak percaya kayak gitu. Jadi ya udah dia resign. Jadi ya perusahaan hanya melakukan administrasi, pelatihan, prosedur, step-step pekerjaan, sisanya tetap mental kita sebagai pekerja gitu. Apalagi kamu udah memilih masuk sebagai teknik geologi, walaupun kamu laki-laki atau perempuan, ya mentalmu itu yang harus ditunjukkan kayak gitu. Karena sejatinya semua pekerjaan itu ada resikonya. Entah di underground, di surface, eksplorasi,
semuanya ada resikonya yang mungkin bagi sebagian besar orang tuh tidak masuk akal kayak gitu resikonya. Terus Aurel, oh ya, thank you pertanyaannya. Aku nggak tahu ya, karena aku nggak pernah tahu kurikulum geotek di kampus itu apa, tapi dari pengalamanku teman-temanku tambang yang ngambil tuh ada namanya mekanika batuan. Di sini ada nggak sih mekanika batuan tuh penting, mekbat. Ada ya? Ada nggak sih? Mekanika batuan. Terus geologi teknik, geoteknik. Terus apa lagi ya? Hidro tuh wajib sih. Hidro tuh mata kuliah wajib kan, jadi ada. Itu sih struktur. Jadi gini, yang mata kuliah wajib yang penting yang perlu kalian ketahui itu banyak sebenarnya. Mata kuliah wajib itu struktur geologi itu kalian harus tahu. Hafal, bukan hafal sih, maksudnya kalian paham karakternya. Fault dengan goats itu karakternya gimana, fault dengan silicon set itu kayak gimana, fault lah. Kemudian jointing itu juga. Kemudian mineralisasi kan juga harus tahu karena kan litologinya kan kalian juga harus paham. Litologi A nanti rekayasanya apa, litologi B rekayasanya apa, litologi entah itu petro, entah itu mineral lempung, entah itu apapun itu litologi. Ini kan semua wajib ya. Yang wajib tuh struktur, litologi, hidro itu wajib kalian tahu karena air itu punya pengaruhnya sendiri terhadap kestabilan tunnel di lereng juga sih. Sisanya tuh paling ya itu tadi mekanika batuan ada nggak sih? Mekanika batuan, mekanika tanah, mekanika tanah, kemudian geoteknik, GT, geologi teknik gitu sih. Menjawab ya, Fabian sama Aurel. Sangat menjawab Mas, terima kasih banyak. Oke, Aurel. Menjawab Mas, terima kasih. Sama-sama. Itu sih Vicky, mungkin terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Sayang sekali ya teman-teman semua untuk waktu diskusi pada sore hari ini sudah selesai. Mungkin kalau masih ada yang punya pertanyaan, masih penasaran untuk topik hari ini, bisa langsung aja tanya-tanya ke Mas Agin langsung, bisa lewat WA atau email. Dan juga bisa juga tanya-tanya soal hal yang lainnya juga ya, Mas ya? Silakan mau tanya-tanya. Ya, oke. Oh ya, dulu aku Untuk skripsi tentang minyak itu fossil analysis, evaluation trap. Jadi itu kita mengevaluasi trap perminyakan. Jadi kalau mau nanya silakan. Kalau nggak salah sih jatuh ngambil itu. Tanya aja nggak apa-apa. Perminyakan boleh. Aku masih ingat kok perminyakan. Tapi nggak jago-jago banget sih. Silakan. Geotek boleh apapun. Baik, untuk Mas Mbak yang sedang mengerjakan skripsi bisa banget nih langsung hubungin Mas Agin aja untuk tanya-tanya. Memasuki acara selanjutnya, ini penyerahan sertifikat yang akan diberikan oleh panitia. Apakah sudah siap untuk sertifikatnya? Mungkin untuk Mas Agin bisa stop sharing terlebih dahulu. Oke, boleh. Terima kasih Naomi. Ku stop ya. Oke. Udah. Baik, untuk dokumentasi akan dipandu oleh Vicky ya, Vic, untuk dokumentasi sertifikat. Ya, benar. Naomi ini bisa di spotlight atau? Bentar ya. Bisa? Oh ya, bentar. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik. Sudah. Baik, Naomi bisa di stop sharing dulu. Untuk selanjutnya, yakni foto bersama akan dipandu oleh Bene. Untuk teman-teman semua juga bisa dinyalakan kameranya. Bene, apakah sudah siap? Ya, sudah siap. Ya. Sebelumnya untuk para hadirin sekalian bisa nyalakan kameranya terlebih dahulu ya.
Masih ditunggu Mas Mbak teman-teman semua untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ini, apakah sudah siap? Baik, untuk mencakup seluruh partisipan yang hadir, dokumentasi akan dilakukan sebanyak 2 kali dan pengambilan gambar akan dilakukan pada hitungan ketiga. Untuk halaman pertama, dokumentasi akan segera dimulai. 1, 2, 3. Baik, untuk halaman kedua, dokumentasi akan segera dimulai. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Untuk waktunya, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bene. Selanjutnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Agin atas pemberian materinya yang pastinya akan sangat berguna bagi kami yang akan menginjak dunia pekerjaan ke depannya. Dan terima kasih juga untuk para hadirin sekalian yang sudah mengikuti acara pada sore hari ini dengan baik, tertib, dan juga interaktif. Memasuki acara terakhir kita pada sore hari ini, yaitu penutupan. Untuk mengakhiri acara sore hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Tidak kata cukup untuk berdoa. Akhir kata, saya Stella Maria Loiwea dan rekan saya Vicky Fahris Mazia Kamila. Kami pamit undur diri dalam memandu acara sharing alumni pada sore hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan ya. Selamat berbuka puasa bagi yang sedang berpuasa. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Agin atas waktunya. Ya, terima kasih banyak semua panitia. Terima kasih ya. Mas. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Agin. Thank you Nova juga. Sip.